Halo guys, di video kali ini kita akan memasang kerkas ya. Kerkas untuk motor Scoopy. Nah, ini videonya kelanjutan yang kemarin. Nah, ini kerkasnya ya. Baru saya ganti bearingnya. Bearing kerkas. Ini baru, kiri kanan baru semua, dan setangnya juga diganti. Oke, di video kali ini untuk pemasangan si kerkasnya kami menggunakan api torch. Ini biasanya dipakai di koki-koki, jadi berfungsi juga di bengkel ya. Jadi tidak hanya di restoran atau di rumah makan. Untuk pemasangan untuk di bagian sini ya, khususnya di motor Honda itu sangat sepan sekali. Jadi ketika dimasukkan seperti ini, nah dia tidak masuk karena sangat press sekali. Jadi harus dipanaskan dahulu supaya si rumah bearingnya ini dia melebar. Nah, ini sampai bunyi seperti ini. Ini kalau nggak diganti sekalian bisa jadi masalah. Suaranya akan seperti ngosos atau berdesing. Oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana.
perhatikan. Nah, di sini sudah masuk ya, tanpa diketok. Nah, perhatikan. Nah, kalau sudah seperti ini, ditunggu sampai dingin ya. Jangan sekali-sekali masih panas seperti ini dipasang ya. Dipasang di bagian ini dipasang. Nanti lemnya nanti cepat kering ya. Gak bagus juga karena kondisinya masih panas. Nah, langkah baiknya ini ditinggal dulu ya sampai kering. Nah, ini sudah mentok ya, sudah mentok. Nah, nanti kalau ini dingin, kondisinya crankcase-nya dingin, nanti diameter dari dudukan kerkasnya, maksud saya bearing kerkasnya, dia akan menyusut begitu ya. Nah, ini sudah pas ya, sudah pas tanpa dipukul, tanpa di tracker, ini sudah masuk. Oke, kita lanjutkan pemasangan lem ya, untuk menghindari kebocoran pada crankcase atau pada tengah mesin. Kita pasang dulu. Pakai tribon RTV. Oke, selanjutnya kita pasang ya. Di bagian ini saja kita lem. Untuk pemasangan hati-hati ya. Pastikan pemasangannya lurus.
Oke, saya pindah ya. Saya pindah untuk pemasangan baut. Oke, aman. Lalu kita pasang bautnya ya. Bautnya banyak. Ada yang panjang sekali, ada yang seperti ini. Oke, yang panjang sekali dia di sini ya. Terus yang 3 ini di sini untuk ukurannya sama. Oh, maaf, yang 3 itu yang pendek. Dia di sini. Satu lagi di sini ya. Kita pasang dulu untuk pompa oli. Di pompa oli dipasang dulu ya. Dipasang seperti ini. Enggak kelihatan, bentar. Di sini ada nok-nokannya. Ini ada bagian yang untuk memutar di bagian dalam pompa oli. Pastikan dia masuk. Ya, pastikan seperti ini. Untuk titik topnya nggak ada. Nah, setelah itu diputar, nah, seperti ini, dan dimasukkan. Ini sudah pas tengah, dimasukkan sambil digoyang-goyang. Nah, ini sudah masuk ya. Setelah itu dipasang tutup pompa olinya. Jangan lupa ini ada bos-bosannya ya yang di sini. Dan dikasih lem ya sedikit aja untuk menghindari kebocoran. Oke, selanjutnya kita pasang ya. Untuk anak panahnya dia menghadap ke depan, ke sana. Seperti ini. Ini ya, dipukul pelan-pelan. Ini sudah pas tengah. Ini bautnya ada di sini. Oke, setelah itu kita kencangkan ya. Pengencangan harus menyilang ya kalau seperti ini, nggak boleh diurut. Sambil diputar-putar ya, yang kecil di sini.
Oke, tinggal dikencangkan ya. Saya tidak punya kunci torsi, jadi alangkah baiknya ini dikencangkan pakai kunci torsi ya. Nanti pasti saya akan beli ya kalau sudah ada rezeki. Nah, pengencangan ini pakai perasaan ya. Untuk bautnya ukuran 10 mili. Pengencangan harus rata. Dan harus menyilang. Ini bukan ya, kalau yang ini buat dudukan kabel ACG yang di sini nanti akan terhubung ke stator. Oke, untuk baut crankcase-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bautnya. Untuk 2 ini bukan ya, bukan di baut crankcase. Oke, setelah itu kita rakit, kita cek dulu ya untuk putarannya bagaimana. Oke, putarannya sangat bagus sekali ya, sangat lancar, tidak ada geger-geregel, tidak ada seret. Karena bearingnya baru, stangnya baru, aman. Oke, setelah itu kita pasang rantai ketongnya. Rantai ketong kita pasang. Pemasangan dari sini bisa ya. Jadi nggak usah panik. Sebentar, emang agak lebih. Sebentar. Ini sudah terpasang. Setelah itu kita pasang lidah tensionernya. Ya, ini ya, yang bagian atas. Dia lurus dengan di sini. Oke, seperti ini ya, kelihatan. Setelah itu ditutup pakai baut. Ini pakai kunci L 8 mili. Oke, pastikan dia bergerak bebas.
jangan sampai terjepit. Bentar, saya ambil extension dulu. Ini terlalu kependekan. Oke, ini sudah kenceng ya. Ini bergerak bebas ya, jangan lupa bergerak bebas. Ganteng udah dipasang, untuk seal askernya belakangan dipasang. Setelah itu kita pasang di bagian sebelah sini, di bagian ACG nya kita pasang. Sebelum dipasang saya atur kamera dulu dan saya ambil untuk peralatannya. Oke, saya lanjutkan kita pasang di bagian ACG nya ya. Pemasangannya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ada baut 3 kunci L. Dan satu lagi baut untuk sensor CKP ya, kunci L juga, tapi posisinya di bawah. Oke, di sini ada bautnya, jangan dikencangkan dulu ya. Nah, jangan dikencangkan dulu supaya di bagian baut sensor CKP-nya dia bisa pas. Ada di sini. Oke, seperti ini. Baru kita kencangkan yang di atas, yang di sini. Oke, sudah. Sekarang kita pasang di bagian sini, di bagian plat penyangga atau pembatas kabel ACG supaya tidak bergesekan dengan magnet. Oke, untuk platnya ini ya, dipasang dan dipaskan dulu. Nah, seperti ini baru dipasang ini. Oke, seperti ini masangnya. Ini sudah terpasang ya, tinggal di bagian magnetnya dipasang. Nah, masangnya ini harus sejajar dengan ini ya. Nanti di magnetnya ada cowakan. Nah, cowakan ini ya
coakan ini nanti akan bertemu dengan ini. Kalau nggak bertemu dengan ini, nanti magnetnya nggak bisa dipasang. Sebentar, saya ambil senter dulu. Ini belum masuk ya. Nah, ini sudah masuk, sudah lurus garis dengan tadi. Setelah itu dipasang ring. Satu saya beri thread lock ya, supaya bautnya tidak mudah kendor. Murnya maksud saya, nggak mudah kendor. Oke, kita sekarang pasang bagian packingnya ya. Belum dipasang, pastikan pin dowel ini sudah ada. Ada dua pin dowelnya, sebelah kiri kanan, sebelah kiri atas dan bawah. Oke, setelah itu dipasang. Hati-hati ya, nanti bisa robek. Pelan-pelan saja. Oke, ini sudah masuk. Nah, sekarang pemasangan di bagian area piston. Kita tutup dulu ya dari lubang ini. Kita tutup. Supaya pada saat pemasangannya klip pengancing pin pistonnya dia tidak loncat ke dalam. Jadi lebih bahaya kalau dibiarkan tidak ditutup. Oke, ini saya rasa ini sudah. Oke, tinggal dipasang ya pistonnya. Ini sulit-sulit gimana ya? Ya itu tergantung kalian sendiri sih. Bentar. Nah, ini ada posisinya ya. Ini in itu di bagian atas, di bagian intake manifold. Jadi ini arahnya ke klep hisap. Nah, dan ini ada tulisannya K81. Ini adalah kode dari si pistonnya. 75 itu adalah oversize dari si pistonnya tersebut. Oke, dipasang ya. Untuk pemasangan ring piston silahkan kalian lihat sendiri di video saya sebelumnya. Itu sudah saya jelaskan untuk di bagian motor Honda. Bentar ya.
Oke, sudah masuk seperti ini. Baru dipasang untuk bagian pengancingnya. Yang ini lebih susah ya. Kayaknya sedikit hati-hati pada saat pemasangan. Nah, ini sudah masuk ya, kuncinya sudah masuk. Pastikan dia bisa digeser ya, dia masuk di dalam rumahnya. Di sini ada jalur untuk pinnya ini ya, pin, maksud saya pengunci pin yang ini. Ini ada jalur kecil ya, seperti parit-parit seperti itu. Nah, kita geser seperti ini. Kalau dia bisa digeser berarti si penguncinya ini sesuai di dalam rumahnya. Oke, selanjutnya kita lepas dulu untuk pengganjal tadi ya. Nah, setelah itu dipaskan untuk bagian ring sehernya. Jangan sampai dia lari dari posisi tadi ya. Oke, saya rasa ini sudah ya, sudah sesuai. Baru dipasang boringnya. Seperti ini ya, pelan-pelan, hati-hati. Sambil digoyang-goyangkan seperti ini. Nah, seperti ini dia sudah masuk. Baru di rantai ketengnya dipindah ke sini. Lalu didorong ke dalam. Ini sudah masuk ya, sudah masuk. Ini keluar lagi ya, sebentar. Nah, ini sudah terpasang ya, sudah terpasang. Setelah itu dipasang di bagian bawah. Jangan lupa pin dowel, jangan lupa pin dowelnya dipasang. Untuk lidah dan senarnya yang di bawah dipasang ya. Oke, seperti ini.
Oke, selanjutnya kita pasang dulu pin dowelnya ya, ada dua di bagian cylinder head supaya si paknya ini tidak miring ya, karena ada jalur oli di sini ya. Nah, di situ dan di sini nanti jangan dibanyakin untuk lemnya ya, sedikit aja supaya nggak kemana-mana ya. Oke, setelah itu kita pasang seperti ini. Nah, posisinya harus benar ya, karena kalau nggak benar nggak bisa dipasang. Nah, seperti ini, diperhatikan sambil dipaskan. Nah, untuk kunci, maaf, untuk rantai ketengnya dipindah dulu di dalam seperti ini. Nah, setelah itu dipasang di bagian headnya ya. Nah, dimasukkan dan dipindah untuk rantai ketengnya ya, jangan sampai nggak dipindah nanti terjepit. Nah, seperti ini, dipaskan. Nah, setelah itu didorong ke bawah sambil digoyang-goyang seperti ini, karena belum pas, kemungkinan masih ada yang nyangkut. Diperhatikan ya, jangan buru-buru. Oke, dipasang seperti ini. Setelah itu dilepaskan lagi ya, apakah ada yang nyangkut, dipastikan dulu. Oke, seperti ini sudah. Nah, seperti ini baru kita masukkan pemberat ya di bagian rantai keteng supaya enggak lari yang di bagian bawah. Oke, setelah itu kita pasang untuk ringnya ya, ring di bagian keempat baut atau umur cylinder headnya ada 4 ya, ada 4, dan juga ada yang kunci 10, ada 2 yang di bagian luar. Oke, dipasang dulu seperti ini. Oke, dipaskan seperti ini. Untuk pengencangan sih saran saya pakai kunci torsi ya, yang paling bagus. Nah, saya nggak punya kunci torsi ya, saya pakai perasaan ya. Sepertinya tahun ini atau minggu ini saya harus beli karena kebutuhan juga, karena untuk kunci torsi yang merek bagus itu harganya ya sekitar 1,5 ya, 1,5 juta, itu yang lumayan bagus. Kalau untuk kunci torsi di harga 700 ke bawah itu kurang, untuk tingkat kepresisiannya dan tingkat durability-nya itu kurang ya. Makanya harus kisaran harga itu, range harga di 1.500.000-an itu sudah kunci torsinya sudah bagus. Oke, selanjutnya kita kencangkan ya dengan menggunakan kunci T di bagian luarnya. Ini bautnya ukuran baut 10 mili, ada 2 biji ya di bagian luar. Jangan kencang-kencang dulu ya, karena ada baut 4 yang belum kencang. Usahakan pengencangan menyilang supaya menghasilkan tingkat kekerasan yang rata. Oke, selanjutnya kita kencangkan dengan menggunakan kunci shock ya, supaya si murnya ini lebih awet, enggak ledes ya. Nah, seperti ini pengencangannya. Kita kencangkan di sebagian samping, kita kembali lagi di
bagian tengah. Usahakan pengencangan itu menyilang. Oke, selanjutnya kita pasang di bagian rantai keternya ya, dan gigi tokennya yang ada di sini, gigi sentrik. Nah, pastikan semua posisi top ya, top di bagian piston dan top bagi bagian token asnya. Nah, pastikan titiknya dia menghadap ke depan. Oke, kita pasang di bagian setelan tensioner ya, setelan rantai keteng. Di sini ada gasketnya ya, ada apa namanya, ada packing ya. Nah, setelah itu kita kendorkan dulu ya sebelum dipasang, karena kalau seperti ini nggak bisa ya, karena terlalu panjang, harus dikendorkan dulu atau dipendekkan dulu ya, seperti ini. Nah, terus dipasang seperti ini. Oke, setelah itu dikencangkan lagi ya. Nah, ini sudah kencang ya, sudah kencang, kita tambah sedikit lagi.
tutup. Nah, setelah kita putar ya, perlahan-lahan aja. Apakah ada masalah atau tidak? Oke, tidak ada masalah ya. Jadi proses pemasangannya sempurna. Oke, selanjutnya ditutup ya. Kalau nggak ditutup nanti akan bunyi ngeses ya. Oke, selanjutnya kita pasang di bagian seal krek as. Nah, tepatnya di sini ya, dibersihkan dulu sebelum dipasang di area krek asnya. Setelah itu didorong pakai pipa. Ini pipa buatan saya sendiri ya. Oke, usahakan rata pemasangannya. Ini sudah bagus. Setelah itu kita pasang di bagian penguncinya ya. Di bagian tajam itu menghadap keluar. Nah, ini ada tajam, dia menghadap ke sini. Oke, dipasang. Nanti kalau nggak dipasang, sealnya ini bisa keluar. Oke, seperti ini masangnya cukup mudah. Oke, setelah itu kita isi oli dulu ya. Pastikan semua baut saringan oli dan baut buang di sini ini sudah terkunci semua ya. Baru si olinya ini bisa diisikan. Karena saya mau mengecek di bagian sini, bagian jalur oli ya, dia mau naik atau tidak. Nah, ini jalur oli. Oke ya, kita cek di bagian olinya. Dia jalurnya di sini ya. Ini nanti saya putar, dia akan keluar oli di sini. Oke, perhatikan. Ini keluar ya. Oke, begitu aja ya. Ini saya mohon maaf, videonya cukup sampai sini ya. Nanti saya akan lanjutkan videonya ketika motornya sudah jadi. Jadi videonya ini cukup di sini, maksudnya cukup seperti ini ya pemasangannya. Tinggal dipasang di bagian sini, di bagian tutup headnya ini, dan di bagian throttle body dan kabel-kabel ya, dan penyatuan di motornya. Karena apa? Karena si memori saya di HP ini sudah full, jadi nanti nggak bisa melakukan editing. Saya mohon maaf sekali ya. Nah, intinya seperti itu. Ini sudah bisa langsung diraket dan dipasang ya. Oke, nanti saya akan review.